Gia terbangun dari tidurnya saat ia merasa ingin buang air kecil. Gia menggeliat malas dan turun dari ranjang sambil sesekali menguap. Ia melangkah gontai menuju kamar mandi saat ia membuka pintunya. Ag. Gia memekik terkejut karena melihat Xavier Yege berdiri di bawah shower tanpa sehelai benang pun Yege menutupi tubuhnya. Xavier pun begitu terkejut karena teriakan Gia. "Apa Yege kau lakukan di sini?" teriak Gia Yege secara refleks. Ia menutup matanya dengan kedua tangannya dan berbalik badan. Tentu ia tak ingin menyaksikan Xavier Yege dalam keadaan sangat memalukan. "Gia!" geram Xavier. Melihat Gia dalam balutan piyama tipisnya membuat gairahnya semakin menjadi. "Keluar, Gia!" perintah Xavier dengan suara serak. Ia sungguh tak ingin menerkam Gia sekarang. Belum waktunya. "Apa? Kamu mengusirku?" seru Gia lantang tanpa menoleh sedikit pun. "Kamu Yege keluar. Ini kamar mandiku," imbuhnya dengan kesal. "Keluar atau aku akan menerkam MU." Desis Xavier dan suaranya kini semakin parau. Xavier tak bisa menjaga kedua matanya ketika tatapan liarnya itu menyusuri lekukan tubuh Gia Yege menggoda imannya. "Oh, aku Yege akan menerkam MU lebih dulu," ujar Gia Yege tanpa mengerti sedikit pun apa Yege dimaksud menerkam oleh Xavier. Xavier semakin hilang kendali mendengar apa Yege dikatakan Gia. Ia menggeram berat dan melangkah cepat mengejar Gia Yege saat ini hendak keluar. Baru saja Gia hendak melangkah keluar dari kamar mandi, tiba-tiba tangan Xavier terulur dan langsung menyentak tangan Gia, menarik Gia hingga Gia menabrak tubuhnya dan Gia seketika meremang merasakan kulit Xavier Yege terasa panas. "Apa? HMMPPP," mulut Gia langsung dibungkam mulut Xavier. Gia memberontak sekuat tenaga namun Xavier justru menekan tengkuk Gia untuk memperdalam ciumannya, sementara tangan Xavier Yege lain melingkari punggung Gia agar tetap menempel pada tubuhnya. Akal sehat Gia memerintahkan Gia untuk menolak semua itu, untuk melepaskan diri dan melarikan diri. Namun tubuhnya mengkhianati akal sehatnya. Gia justru menempelkan kepalanya di dada bidang Xavier sebelum akhirnya Xavier menidurkan Gia di ranjang berukuran medium itu. Nafas Xavier juga memburu dan terasa berat. Ia tak sabar ingin segera berada dalam diri sang istri Yege, sayangnya tak mengingat Xavier sebagai suaminya. Xavier rindu rasa itu, rasa Yege tak akan pernah ia lupakan dan rasa Yege membuatnya tak pernah menginginkannya dari wanita lain. "Ken-i," bisik Xavier lagi. Yege masih memiliki sedikit kesadarannya. Ia menatap Gia penuh harap. Otak Gia berteriak agar menolak, namun alih-alih menolak dan menghindar, ia justru mengangguk lemah dengan tatapan Yege semakin sendu. Saat pagi hari, seorang pelayan Yege sedang membersihkan rumah Xavier mendekati kamar Xavier saat mendengar suara gedoran di sana dan terdengar suara nyonya muda mereka. Ia melihat pintu Yege sedikit terbuka. Pelayan itu memberanikan diri mendorong pintu agar terbuka lebih lebar. Ia mengintip ragu ke dalam kamar dan ia mengernyit kala tak mendapatkan siapapun berada dalam kamar itu. Ranjang king size itu bahkan masih sangat rapi. "Ada orang di luar. Buka pintunya." "Hei." Pelayan itu tersentak saat mendengar suara Clara dari dalam kamar mandi. Dengan cepat ia berlari masuk dan membuka pintu kamar mandi. "Nyonya Clara." pekiknya saat melihat Clara Yege menggigil di lantai. Ia memeluk lututnya sendiri. "Ambilkan selimutku, cepat," perintah Clara kesal. Pelayan itu segera berlari untuk mengambil selimut Yege tertata rapi di atas ranjang. Ia menariknya dan segera berlari kembali menghampiri Clara. Pelayan itu membungkus tubuh Clara, membantu Clara berdiri dan memapahnya menuju ranjang. "Sialan!" geram Clara saat menyadari suhu AC-nya Yege benar-benar dingin. Semalam Xavier memang mengaturnya pada suhu paling rendah karena ia merasa gerah dan panas. Tapi Clara malah terkena imbas akibat ulahnya sendiri. "Matikan AC-nya, buka jendelanya." "Ya Tuhan, aku pikir aku akan mati kedinginan." Pelayannya mematikan AC-nya, membuka jendelanya lebar-lebar, sehingga matahari Yege memang sudah meninggi menyeruak masuk dan menyinari kamar Clara. "Saya akan buatkan sup panas untuk nyonya," ujar Clara itu sembari membenarkan selimut Clara. "Sekarang juga," perintah Clara. Pelayan itu pun segera bergegas ke dapur. Ia menyiapkan bahan-bahan untuk membuat sup dan memasaknya secepat Yege dia bisa. "Apa Clara sakit?" tanya Granny Kelly Yege memasuki dapur. "Nyonya," Clara menggigil. "Nyonya." "Karena dia terkurung dalam kamar mandi," jawab pelayan itu. Yege membuat Granny Kelly langsung mengerutkan keningnya dalam. "Terkurung dalam kamar mandi? Apa maksud MU?" tanya keheranan. "Saya tidak tahu, nyonya. Tapi tadi saya mendengar nyonya Clara berteriak dari dalam, pintu kamarnya tidak terkunci. Dan saat saya mengintip, tidak ada siapapun di dalam. Kemudian saya mendengar suara nyonya Clara dari kamar mandi, sementara kamar mandinya terkunci dari luar.
Saat saya membuka pintu, Nyonya Clara sudah menggigil kedinginan di dalam dan dia hanya memakai kaos dalam YG tipis dan apa? Tanya Granny Kelly saat pelayan itu tampak gugup. Kaosnya seperti jaring saja, Nyonya. Hanya menutupi itunya saja. Hah? Kelopak mata Gia bergerak-gerak, tanda ia ingin membuka mata namun terasa sulit dan berat. Gia menghela nafas berat dan menguap masih dengan mata YG tertutup. Perlahan ia mampu membuka matanya dan pandangan terasa rabun. Gia mengucek matanya agar mendapatkan pandangan YG lebih jelas. Gia mengerang malas. Gia juga merasakan seperti ada beban berat di atas tubuhnya. Gia berusaha duduk namun pergerakannya terhenti saat ia menyadari ada kepala seseorang di atas dadanya dan sebuah lengan YG menimpa perutnya. Terseketika membuat mata Gia melotot sempurna. Gia menunduk. YG pertama kali ia lihat adalah rambut hitam lebat YG menyeruakan aroma maskulin. YG menggelitik hidungnya, dan sebuah lengan YG kekar dan berotot bertengger manja di perutnya. Seketika jantung Gia berdetak lebih cepat dan nafasnya terasa berat. Seketika ingatan Gia terputar pada kejadian semalam, malam panas dan panjang YG ia lalui bersama Alex Xavier Anson. Oh Tuhan, bangun aku. Ini hanya mimpi. Pasti hanya mimpi. Dan jika ini bukan mimpi, jadikan mimpi saja. Batin Gia berteriak frustasi, saat ini ia bahkan tak bisa bergerak. Apa YG harus aku lakukan? Aku benar-benar wanita selingkuhan sekarang. Terdengar suara erangan Xavier YG disusul dengan geliat malasnya, Gia langsung menutup mata dan berpura-pura tidur. Sementara detak jantungnya seolah terdengar jelas di telinganya. Xavier membuka mata dengan malas, ia mendongak dan mendapati Gia-nya memejamkan mata. Namun jangan pikir Xavier tak tahu kalau Gia-nya itu sudah terbangun. Xavier bisa merasakan detak jantungnya YG berdegup hebat. Xavier menyingkirkan kepalanya dari dada Gia namun tangannya masih bertengger manja di atas perut Gia. Xavier teringat kembali bagaimana ia menerkam Gia semalaman. Gia-nya itu bahkan sampai merengek kelelahan namun hasrat Xavier sungguh tak mengenal kompromi. Dan beruntungnya Xavier meskipun Gia merengek lelah, ia tetap melayani Xavier dan mengimbangi gejolak gairahnya dengan sama besarnya. Gia tetap mengerang nikmat dan berkali-kali mendapatkan pelepasan hebat sembari menyebut nama Xavier, membuat Xavier gejolak gairah Xavier semakin meningkat. Morning, sweetheart. Xavier berbisik sensual di telinga Gia, bahkan ia kembali memberikan kecupan ringan di pipi wanitanya itu. Gia tetap berusaha tak merespon, membuat Xavier terkekeh. Dengan akalnya, Xavier malah menyeruakan wajahnya kembali ke leher Gia membuat Gia langsung memekik dan mendorong Xavier menjauh dari tubuhnya. Sialan kau! Teriaknya. Xavier terdorong hingga ke tepi ranjang, ia terkekeh karena respon Gia setelah malam YG panas dan panjang itu. Hei, Gia! Diam! Teriak Gia lantang sembari mengangkat tangannya, memberi isyarat agar Xavier tak mendekat. Aku tidak memaksa MU, apa kau lupa? Xavier juga bersuara lantang dengan senyum miring di bibirnya. Membuat Gia berdecak kesal, karena Xavier memang benar, dia tidak memaksa Gia sedikit pun. Gia sendiri YG takluk pada sentuhannya, Gia sendiri YG justru menyambut dengan senang hati setiap detik sentuhan Xavier mencumbu setiap inci tubuhnya. Gia membungkus tubuhnya dengan selimut tipis itu, ia beranjak turun dari ranjang tak peduli dengan tubuh Xavier YG terpampang tanpa sehelai benang pun di depan matanya. Gia mengambil pakaiannya kemudian berlari dari kamar, ia mandi dan berganti pakaian di kamar sebelah saja karena ia tahu tak mungkin Xavier mau pergi dari kamarnya. Saat mandi, Gia mengerang nikmat saat merasakan otot-ototnya YG melemas. Entah seberapa lama dia melakukannya. Badanku seperti mau remuk. Mau jadi wanita apaan aku ini? Gia terus menggerutu di bawah shower sembari menyabuni tubuhnya. Namun gerakannya itu tiba-tiba terhenti saat ia menyadari dua hal. Tak ada darah. Dan Gia tak benar-benar merasa bersalah atau menyesal. Ya Tuhan, apakah aku wanita tidak benar sehingga aku tidak menyesalinya? Aku bahkan tidak merasa bersalah telah tidur dengan suami orang. Dan aku tidak pernah berhubungan badan sebelumnya, kenapa tidak ada darah? Ini sepertinya memang bukan salah MU. Secara naluriah, baik wanita maupun pria memang akan mendesah saat merasakan sebuah sentuhan YG membuai. Apalagi jika pria itu melakukannya dengan lembut, dan itu tidak membuat MU menjadi wanita YG tidak benar. Terkadang rangsangan pada tubuh memang sulit ditolak. Dan darah tidak selalu menjadi bukti keperawanan seseorang. Percayalah pada diri MU sendiri, Nona Castle. Kau pasti wanita baik-baik, dan sebaiknya berusahalah menghindari siapapun YG membuat MU merasa tidak nyaman dan aman. Gia hanya bisa garuk-garuk tengkuknya saat mendengarkan nasihat dari psikiaternya.
Ya, Gia memang memutuskan untuk pergi ke psikiater setelah ia dilanda rasa frustasi karena apa yang telah ia dan Xavier lalui bersama. Ini mungkin terdengar gila dan berlebihan, tapi tidak seandainya Xavier adalah pria lajang dan tidak seandainya Gia punya perasaan bersalah pada Clara dan menyesal karena telah menyakiti sesama perempuan. Masalahnya, Gia hanya merasa sedikit kesal pada Xavier, itu saja. Masalahnya, aku tidak bisa pergi darinya. Lirih Gia kemudian, tangannya terulur pada sebuah mangkuk kaca YG berisi permen dan Gia mengambil satu biji permen itu, membukanya kemudian memasukkannya ke dalam mulutnya. Kau mencintainya? Tanya psikiater itu. YG membuat Gia langsung terbelalak. Tentu saja tidak. Jawab Gia dengan cepat membuat psikiater itu terkekeh, apalagi melihat ekspresi Gia begitu lucu. Kalau begitu, pasti mudah bagi MU untuk meninggalkannya jika kau tidak mencintainya, tukas sang psikiater kembali. Masalahnya dia tentu tak bisa memberitahu siapa pria itu kan? Memangnya siapa YG tak mengenal Alex Xavier Anson? Apa? Menemui psikiater, pekik Xavier setelah Dino memberitahu Xavier bahwa Gia menemui psikiater hari ini. Baiklah, aku akan menyusul ke sana sekarang. Mendengar kata psikiater, membuat Xavier memikirkan banyak hal. Bagaimana jika Gia mengalami masalah pada kesehatan mentalnya? Pikirannya. Seketika Xavier menyesali tindakannya. YG menerkam Gia semalaman sampai keduanya benar-benar kehabisan tenaga dan tertidur kelelahan. Bagaimana jika itu mempengaruhi mentalnya? Bagaimana jika itu mempengaruhi ingatannya? Saat ini Xavier masih berada di apartemen Gia dan sedang memasak untuk Gia. Xavier juga sengaja membiarkan Gia pergi karena ia pikir mungkin Gia masih kesal padanya dan tak ingin melihatnya. Karena khawatir pada Gia, Xavier langsung meletakkan sendok kayu YG ia pegang, mematikan kompor dan kemudian bergegas pergi tak peduli dengan apron YG masih menggantung di lehernya. Saat Xavier hampir sampai di pintu, tiba-tiba pintu apartemen terbuka dan Gia muncul dari balik pintu. Raut wajah wanita itu tampak lesu dan cemberut. "Sweetheart, kamu dari mana saja?" tanya Xavier cemas. "Bukan urusan MU," jawab Gia dengan ketus. Kemudian ia bergegas masuk ke kamar YG ada di sebelah kamarnya. Gia mengunci pintunya dan langsung melemparkan tubuhnya ke ranjang. Ia memejamkan mata setelah berkali-kali menarik nafas dan menghembuskannya. "Sweetheart." Terdengar suara Xavier YG bergantian dengan suara ketukan pintu. "Aku tahu kamu marah, aku minta maaf," seru Xavier dari luar. Gia pun beranjak duduk dengan kesal. Ia memukul bantal juga dan menggumam. "Aku tidak merasa marah, karena itulah aku marah." Ia mengacak rambutnya frustasi. Jika biasanya orang akan frustasi karena rasa bersalah dan penyesalan YG melanda, Gia justru sebaliknya. Ia merasa frustasi karena tak merasa bersalah dan tak menyesal setelah menghabiskan malam YG panas dan panjang bersama bosnya. Pria YG juga sudah beristri. "Kalau kamu tidak mau memaafkan aku, tidak apa-apa. Kalau kamu mau marah sama aku, juga tidak apa-apa." Terdengar suara Xavier lagi. "Tapi aku ingin kamu tahu, aku mencintai MU dan aku menyentuh MU bukan hanya karena hasrat, tapi juga karena cinta." Gia mendengus mendengar apa YG dikatakan Xavier. Tentu semua pria akan mengatakan hal seperti itu pada selingkuhannya. Semua lelaki sama saja, pikirnya. "Jika kamu mempersalahkan statusku, YG sudah memiliki istri, aku akan menceraikannya." Gia terbelalak mendengar kata-kata Xavier itu, mulutnya bahkan menganga lebar. Dan lagi-lagi Gia merasakan hal YG tak seharusnya ia rasakan, yaitu senang. Hati kecil Gia merasa senang saat Xavier mengatakan ia akan menceraikan Clara. "Sepertinya aku harus ke psikiater lagi besok," gumam Gia kemudian kembali merebahkan dirinya di ranjang. "Kita bicara nanti saja, sekarang aku mau tidur," teriak Gia kemudian YG membuat Xavier bernafas lega dan kembali tersenyum. "Baiklah, sweetheart. Aku akan memasak untuk MU, kau istirahat saja." Granny Kelly YG mendengar cerita tentang Xavier dan selingkuhannya dari Clara tiba-tiba merasa penasaran dengan siapa selingkuhan Xavier itu, apalagi saat Clara mengatakan Xavier bahkan membela selingkuhannya di depan karyawannya, memeluk bahkan mencium selingkuhannya di depan semua orang. Apalagi ketika Clara mengatakan ia bahkan memberikan Xavier obat agar Xavier mau menyentuhnya, tapi hal itu bahkan tidak mempengaruhi Xavier sedikitpun. Xavier justru mengurung Clara di kamar mandi dan Xavier malah pergi menemui selingkuhannya. "Di mana rumah selingkuhannya itu?" tanya sang nenek YG sudah sangat penasaran. "Aku tidak tahu, Granny," jawab Clara kesal. Saat ini ia masih berada di atas ranjangnya dan membungkus tubuhnya dengan selimut. Bibir Clara bahkan sedikit menghitam karena semalaman ia kedinginan. "Dia bekerja di kantor, kan? Pasti mudah mendapatkan alamatnya," tukas Granny lagi.
Seketika Clara teringat dengan fakta itu, ia pun segera menghubungi staf kantornya dan meminta alamat Gia. Tak sampai 5 menit kemudian, Clara sudah mendapatkan alamat Gia. Clara dan Granny pun bersiap-siap melabrak Gia. Hanya satu orang YG membuat Xavier bisa bertindak seperti ini, dan orang itu adalah anak pelacur itu.